welcome back di Knatianels. Hai semuanya, hari ini aku mau sharing edisi nail art sama customer aku. Jadi mohon maaf kalau misalkan di video ini tidak terlalu sempurna. Oke, jadi ini sudah semaksimal mungkin, sudah aku usahakan, semoga semua terrecord ya. Jadi kalau misalkan ada angle yang kurang kelihatan atau kurang pas, mohon maaf ya teman-teman semuanya. By the way, ini banyak banget teman-teman yang suka request kayak setiap nail art customer di record dong, terus prosesnya kayak gimana. Aku mau lihat seadanya nggak apa-apa. Oke, makasih ya buat teman-teman yang udah nungguin semua konten YouTube aku. Makasih banyak. Oke. Nah ini by the way aku lagi bersihin tangan customer aku. Tangannya mungil banget ya, kayak tangan anak kecil. Hai, ini namanya Kakak Sofia. Jadi Kakak Sofia ini mau nail art untuk hangout sama temennya. Nah by the way, ini aku mau nanti extension. By the way, tapi video extensionnya ini aku nggak sempat record. By the way, mohon maaf ya, karena handphone aku panas. Jadi yang tadi aku bilang di awal, mohon maaf ya kalau misalkan videonya nggak perfect, mohon maaf ya, nanti kita upgrade HP-nya ya. Oke, tadi udah dibersihin, mari kita lanjut untuk shaping bagian pinggir kukunya. Jadi ini kan kukunya emang pendek nih, jadi buat teman-teman kalau kamu lagi nge-buff atau nge-nail file atau nge-shaping bentuk kuku yang pendek kayak gini, hati-hati ya. Terutama kalau misalkan kamu baru mulai menggunakan nail file yang baru, itu kan pinggirannya suka tajam tuh. Jangan lupa kamu di buff dulu pinggirannya supaya itu nggak tajam. Takut nanti kena kulit, itu pasti bisa lecet. Kalau apalagi kalau kamu kebablasan untuk ngegosoknya gitu ya. Aku pernah tuh rasanya perih banget. Jadi teman-teman hati-hati ya. Nah ini aku cuma shaping bagian yang nggak rata aja. Soalnya juga nanti kan mau di extension, jadi aku nggak terlalu buat dia sampai sebotak itu supaya ada tumpuan untuk si ujung kukunya kayak gitu. Nah ini aku cuma shaping bagian pinggir-pinggirnya karena pinggirnya itu agak sedikit runcing, karena itu nanti takutnya jadinya pas tumbuh sakit gitu. Jadi aku shaping bagian pinggir-pinggir aja supaya lebih rapi kayak gitu. Nah terus buat teman-teman ya, kalau kamu suka pakai nail drill atau misalkan kamu sering nail file kayak gini, aku sarankan lebih baik kamu usahakan ya, buat teman-teman yang mungkin yang baru gabung atau baru mau berminat buka usaha nail art, kamu harus punya nail dust collector yang tadi pink aku pakai tuh, yang kayak kipas angin Hexos di bawah tadi tuh. Nah itu pakai itu ya, penting banget karena itu buat kesehatan kalian juga sesama nailist maupun juga customernya, buat kalian semua. Oke, jadi itu penting banget karena kalau nggak debunya bisa kemana-mana. Oke, lalu sini aku sudah mulai start mau pakai base coat. Ini yang video extensionnya mohon maaf ya, aku nggak kesimpan gitu. Terus ya handphonenya sudah panas, sepertinya dia sudah kepanasan, sudah ku ajak konten seharian kayak gitu. Terus untuk teman-teman yang lagi penasaran gimana sih cara extension gitu kan, terus aku kan juga pengen les, tapi kayak aku pengen ada bekal sedikit lah sebelum aku mulai les atau sejenisnya. Kamu bisa nonton di video aku sebelumnya, aku udah pernah spill cara extension pakai nail tip atau juga yang pakai builder gel. Nah yang builder gel aku udah cobain di tangan aku sendiri, dan aku share juga yang pakai nail foam yang warna emas sama yang punya party kayak gitu. Nah kamu bisa coba deh, kamu lebih suka yang mana kayak gitu. Terus, nah ini buat teman-teman ya, kalau misalkan kamu pakai base coat, selalu aku ingatkan jangan sampai ngebleber kanan kiri dan jangan sampai over. Oke, jadi secukupnya aja. Pokoknya sebelum kamu cure nih, jangan lupa juga kamu harus cek dulu samping kanan kirinya udah rapi apa belum. Kalau udah, baru kamu masukin ke mesin UV. Oke, udah beres pakai base coat, mari kita lanjut menggunakan base. Oke, di sini kan aku mau tema warna-warna jelly atau sheer color. Apa sih warna jelly sama sheer color itu, Ci? Oke, jadi itu tuh warna-warna transparan gitu Besti. Jadi kalau misalkan kamu mau menggunakan warna transparan, ya aku punya saran masukan, kamu boleh menggunakan party yang 304. Itu kepake banget buat kamu yang suka terima request dari customer yang mereka tuh hobinya Japanese nails, yang itu tuh kayak mereka tuh sering banget pakai warna-warna sheer, warna-warna yang transparan gitu kan. Nah itu kalau kamu nggak pakein base warna yang milky kayak gini, yang transparan putih kayak gini, itu kamu saya jamin gak tuh aku jamin gel polish transparan kamu tuh cepet habis gitu kan, dan akan setebal apa itu nggak akan, kamu mau sampai 5 kali pakai 5 layer pun itu lama banget, dia nggak akan keluar itu kan. Bisa kamu sekaligus pakai yang tebal gitu, tapi itu resikonya nanti nggak akan kering sempurna. Jadi kamu bisa pakai warna base nya dulu kayak gini, baru kamu pakai si warna sheernya itu. Oke, itu penting banget gitu kan. Dulu aku sebelum ketemu warna ini, dulu tuh warna si milky white kayak gini tuh, ini tuh dulu pas zaman aku cari 2-3 tahun yang lalu di Indo tuh masih jarang banget. Bahkan waktu itu aku nyari tuh nggak dapet. Aku tuh sering mantengin beberapa video nailist luar yang sampai bingung nih gimana belinya. Bisa sih just tip tuh,
Cuma kan lumayan banget ya, waktu dulu tuh aku masih yang kayak aduh semua nabung, terus kayak semua belanjaan tuh aku pilih-pilih banget yang aku perluin, yang urgent yang mana, yang memang masih aku bisa hold, aku hold dulu gitu kan. Karena buka usaha dengan keadaan yang memang terbatas keuangan, itu kita harus pinter-pinter ngatur gimana cara kita muterin keuangan kita gitu kan. Itu penting banget. Terus gimana cara kita bisa beli beberapa stok yang barang-barang terbaru, karena kan kalau nggak kayak gitu kita bakal ketinggalan dan customer kita nggak akan tertarik untuk datang ke studio kita kayak gitu. Finally mulailah tuh masuk tuh, ketemulah di brand party. Aku langsung auto kayak fix ini yang warna aku cari-cari. Nah mulailah banyak beberapa brand baru tuh ikutan juga tuh mengeluarkan masuk ke Indo gitu kan. Ini tuh kepake banget. Aku udah sekitar pakai lebih dari 3 botol pakai punya party itu. Kepake banget Besti, kamu harus punya. Aduh, mohon maaf, aku kesedek ngomongnya. Oke, lanjut. Dari sini aku mulai mau pakai warna yang pertama. Jadi di sini tuh aku pakai glitter. Ini warna gold. Aku suka banget glitter yang ini, cakep banget. Warnanya tuh bukan gold yang norak gitu ya, yang kuning-kuning gitu, enggak. Tapi ini benar-benar merah lagi. Kok merah gara-gara botol warna merah. Tapi ini benar-benar gold yang memang warnanya gold yang elegan, kayak kelihatan mahal gitu kan. Karena kan warna gold itu juga banyak ya. Ada yang kayak agak kuning, ada yang kayak agak sedikit campaign atau brown gitu kan. Ada juga yang kayak memang dia warnanya kayak warna-warna soft gitu. Nah ini tuh benar-benar yang gold yang kayak apa ya, rose gold gitu tapi enggak gitu. Ini bagus banget, ini cakep banget warna yang ini. Ini aku selalu pakai sih untuk beberapa pilihan gold di customer aku yang mereka tuh memang sukanya sama yang Japanese nail, karena ini paling netral yang bisa dipaduin ke tipe-tipe Japanese nail, apalagi yang model-model yang transparan kayak gitu. Ini kepake banget ya pokoknya. Terus buat teman-teman yang kamu suka dapat untuk wedding nails atau party, kalian tuh wajib banget punya yang namanya series glitter dan juga marun. Nah aku udah pernah spill juga beberapa series glitter yang aku punya, yang aku pakai juga dari marun juga pernah aku spill. Jadi teman-teman itu kamu bongkarin aja video aku yang sebelumnya gitu ya. Aku udah share lah sampai tokonya juga. Tapi kalau misalkan link tokonya udah nggak bisa, maybe dia entah error atau gimana kali ya. Ada beberapa tuh yang komen kayak ini kok nggak bisa dibuka linknya gitu kan. Pas beberapa aku tanya sama si ownernya, oh iya ini lagi error kayak gitu ya, always lah kayak. Nah terus buat teman-teman kalau misalkan kamu mau lebih banyak update di aku tuh, kamu bisa nonton juga reels IG aku. Di sana juga aku suka spill dan di highlight aku udah pernah beberapa cantumin juga beberapa toko yang aku suka pakai barang-barangnya dan aku beli di sana kayak gitu. Yang tangan kanan udah, kita lanjut yang tangan sebelah sini. Nah terus buat teman-teman juga nih yang kalau misalkan komen di YouTube aku terus belum sempet balas, aduh mohon maaf ya, aku belum sempet balasin satu-satu komen kalian gitu. Nah terus kalau misalkan ada teman-teman yang memang bisa bantu jawab, nggak apa-apa, bantu jawabin aja. Makasih banyak loh. Kayak waktu itu ada teman-teman yang bantuin jawab karena aku belum bales kan komennya, belum respon. Jadi mohon maaf ya besti. Terus kayak kalau kalian ikut aku di IG pasti kan juga tahu aku nggak pernah buka DM karena udah numpuk banget. Jadi aku biasanya untuk ngobrol tuh di kolom Q&A. Nah teman-teman kalau mau misal lebih aktif ngobrol sama aku, boleh di Instagram aku Ignatianel, sebelum di follow. Itu kita biasanya ngobrol di kolom Q&A. Dan di sana tuh aku setiap hari suka adain dan selalu setiap hari aku tuh buat Q&A. Jadi di sana tuh kita bisa sharing. Terus kayak kalau misalkan kamu memang gak kebagian atau full di situ untuk ngobrol, biasa aku selalu remind kalau misalkan teman-teman ada DM aku, remind di sini ya di story IG aku yang Q&A kalau kalian tuh ada DM aku kayak gitu. Karena aku semua masih melakukan semua sendiri, mulai dari marketing, melakukan nail art dan lain-lain itu semua sendiri. Maintain sosmed aku juga masih sendiri. Jadi sometimes kalau aku lagi nail art, aku udah nggak bisa ngeliat handphone atau sosmed aku gitu. Terus jadi kalau misalkan on daily, ya aku kegiatannya selain aku ngajar di sekolah, aku juga ya ngerjain kayak gini nail art gitu. Jadi sometimes aku kalau udah beres malam tuh bisa sampai jam 11 jam 12 itu aku baru bisa di atas lebih santai gitu. Tapi kadang kayak udah tepar karena besok pagi aku udah harus bangun pagi, karena aku tuh mulai nail art itu nggak cuma jam 8, bahkan ada yang setengah 7 sampai jam 7 kayak gitu. Karena ada beberapa customer aku tuh yang mereka sekalian datang untuk sambil lewat abis antar anaknya sekolah dan lain-lain kayak gitu. Karena ada yang kayak gitu nggak sih, selama masih mereka datang ke rumah kita atau studio kita, mau jam berapa juga kita terima. Kalau dulu aku kayak aduh capek ngantuk gitu kan, tapi aku pikir kalau nggak kayak gitu kita gimana mau dapat rezekinya lancar kalau kamu nolak gitu kan. Udah nggak apa-apa lah, ngantuk-ngantuk udah kita ambil gitu kan, selagi masih ada yang mau sama kita ambil besti, beneran deh gitu. Karena
dengan kayak gitu ya kamu akan banyak dikenal banyak orang gitu. Jadi kadang banyak teman-teman juga yang nanya, ya ini berarti aku pakai warna gel colornya dari Vendeni. Vendeni aku juga udah pernah share ke teman-teman juga, ada di YouTube aku. Ini yang seriesnya Vendeni Glass Island gitu kan ya, AK gitu. Itu bagus banget juga. Vendeni juga cakep loh Besti. Ini satu boxnya murah banget dan warnanya bagus gitu kan. Dulu tuh kayak aku pikir gel polish tuh mahal-mahal ya. Tapi makin kesini tuh banyak banget brand-brand Cina yang mereka jual gel polish semurah itu dan memang sebagus itu. Oke, tapi memang benar sih ada harga ada rupa itu pasti gitu kan. Jadi nggak berarti kayak berarti kalau yang gel polish mahal-mahal tuh sama yang murah sama aja dong. Wah ini berarti permainan harga nih gitu. Enggak sih, sebenarnya memang ada perbedaan. Itu pasti ada, nggak mungkin nggak. Itu ada harga ada rupa tuh berlaku. Itu tuh sangat berlaku gitu kan. Tapi kalau misalkan buat kita yang memang kayak kita menyesuaikan budgeting klien kita dan kamu tahu pangsa pasar customer kamu hanya bisa di range berapa gitu, itu kamu ya harus pintar-pintar juga mengakali dengan cara kamu cari bahan nail artmu yang sesuai dengan range harga pangsa pasar kamu gitu. Karena jangan sampai kamu membandrol mahal tapi ternyata kamu juga pakainya nggak rapi, nggak bagus itu brandnya, terus finally nggak kuat, nggak awet kan, wah resiko banget gitu kan. Jadi mau pakai barang murah atau mahal, yang penting pengerjaan kamu harus yang benar-benar maksimal supaya nggak ada yang namanya klien kita tuh kecewa sama dunia nail art. Apalagi jangan sampai mereka tuh yang baru terjun ke dunia nail art atau mereka baru mulai gitu kan mau buka usaha nail art karena melihat teman-teman yang sekitar yang dia pakainya ngasal nih, gini juga yang penting dapat cuan. Jangan ya teman-teman, kalau mau jadi nailis jangan kayak gitu, oke, nggak boleh ya gitu. Terus dan sebaliknya, jangan sampai customer kita yang mereka baru mau cobain nail art mereka kapok. Karena kenapa? Karena beberapa ulah nailis yang tidak bertanggung jawab, yang mereka hanya berpikir sementara tapi tidak untuk jangka panjang. Jangan ya dek, jangan ya Besti, nggak boleh kayak gitu. Memang buka usaha itu banyak ujiannya ya, banyak juga godaannya gitu kan. Semua orang pasti pingin bisa mendapatkan hasil dan bayaran yang besar, ya, tapi tidak dengan cara yang salah. Ingat ya, ini aku sharing karena banyak banget teman-teman yang suka sharing sama aku juga, cerita katanya kayak saya baru buka gini gitu kan. Terus tempat saya ada yang baru buka lagi nih, banding harga dengan harga segini. Memang sih mereka 2 minggu 3 minggu kelopek gitu kan, biasanya seminggu juga udah kelopek. Tapi ya memang sebagian orang ada yang suka seperti itu gitu, karena kayak maybe dengan beberapa alasan gitu kan. Gak berarti itu salah juga sih, kayak aku punya beberapa teman-teman yang mereka dengan alasan ya jadi supaya kalau misalkan cuma seminggu kelopek tanpa harus balik ke salon, ya kuku mereka ya nggak gampang rusak juga. Karena kenapa, kalau kuku gel polish yang pakai kukunya itu gel polish yang mudah ngelopek ya Besti ya dicabutnya dia ya mulus aja. Beda dengan kita yang benar-benar ngerjain nail art yang memang di nail prep dengan benar, di mani dengan benar, dengan menggunakan kualitas gel polish yang benar-benar bagus banget, base coat yang kuat banget. Itu kamu mau tarik, kamu punya gel polish yang ada kulit lapisan kuku kamu itu kecabut dan itu akan bikin tipis. Nah itu juga sering banget tuh yang terjadi kayak buat aku selalu menyarankan teman-teman di customer aku, selalu aku bilang, jika kamu suka nail art atau kamu mau coba nail art, kamu tuh harus bisa menyediakan 2 budget. 1, budgeting untuk nail art. Yang kedua, budgeting untuk meremove gel polishnya setelah emang udah rasa itu udah waktunya di remove gitu ya. Karena memang tuh ada jangka waktunya. Aku selalu kasih tau customer aku maksimal 3 minggu. Tapi karena nail art aku awet, mereka tuh kadang bisa ada yang sampai 5 bulan. Aku gak ngerti kenapa dia bisa sampai sawat itu gitu kan. Nah jadi, tapi jangan untuk ditiru ya, karena maksimal itu baiknya 1 bulan itu sudah remove. Di remove ini ya bukan remove sendiri, bukan diklotek gitu ya, bukan diklepek sendiri. No, tidak boleh, nanti kamu tipis, nanti kamu komplain. Nah tapi kalau misalkan gel polish yang 35.000 dan kalau misalkan nggak di nail prep sempurna, karena biasanya kenapa sih bisa gampang lopek, karena mereka nail prepnya nggak bener. Terus ya cuman di asal di shaping udah nggak di buff, langsung dipakai base coat, hajar ya, permukaannya kan jadi kan masih halus tuh. Jadi ya gimana base coat itu mau nempel dengan kencang sama si kuku kamu kayak gitu. Karena kalau pakai gel polish itu kebalikan seperti kita pakai nail polish. Kalau nail polish kan kukunya dihalusin tuh. Tapi kalau pakai gel polish itu memang kita perlu kasarkan permukaan kuku kita supaya nanti tuh serat-serat kukunya itu bisa mengikat dengan base coatnya, seperti itu.
Semoga di sini jelas ya, bisa membantu teman-teman yang kayak selama ini masih bingung, atau sebagai customer atau kamu sebagai nailist yang kenapa sih kalau pakai gel polish itu suka kelopek, dan kenapa sih kalau pakai gel polish itu harus dikasarin, wah kuku aku tipis nih. Sebenarnya balik lagi ke customer yang mengerjakan, customer lagi, ke nailist yang mengerjakan gitu. Mohon maaf ya, tipe nih terlalu ini nih, semangat untuk menjelaskan nih. Jadi aku jelaskan ini sebenarnya beberapa video aku udah pernah jelasin juga. Sampai kan ada beberapa teman-teman yang baru ketemu YouTube channel aku, ya mereka nggak nonton video aku sebelumnya. Jadi aku kadang kalau lagi sharing kayak gini, ya sharing time ya aku jelasin lagi, karena memang banyak banget sekarang tuh yang bukan nail art, mungkin mereka bingung atau mereka kurang edukasi gitu kan. Jadi ya jangan sampai kita menjadi nailist atau kamu yang baru mau buka, kayak jangan asal buka lah ya gitu. Jangan sampai terkesan hanya untuk mengikut buka ini hanya untuk ikut-ikutan, wah sepertinya ada peluang cuan di sini gitu. Jangan ya. Pokoknya kalau aku sih prinsipnya ya, aku tuh buka usaha selalu berusaha dengan kayak apapun usaha yang aku jalankan tuh harus didasari dengan aku suka. Karena kalau udah aku suka, aku pasti akan melakukannya sepenuh hati, dan itu aku seperti merawat diri aku sendiri gitu. Nah itu penting banget gitu kan. Kamu yang belum punya biaya nggak apa-apa, belajar aja dulu otodidak. Tapi kalau aku sarankan, kalau kamu bisa terima customer setelah kamu sudah memiliki license atau kamu sudah ikut les kayak gitu ya. Terus kamu juga hati-hati kalau pilih les, jangan sembarangan tempat, karena sekarang banyak banget orang yang mereka baru 1-2 kali les, atau bahkan mereka nggak les, mereka sudah berani membuka kelas untuk nail art. Padahal menurut aku sebagian, kalau aku suka lihat nih ya beberapa sosmed, mereka juga sebenarnya masih harus belajar gitu. Jadi jangan sampai hanya karena melihat peluang membuka les nail art itu menjanjikan harganya dan bisa membuat kamu mendapatkan cuan lebih banyak atau uang mendapat lebih banyak, terus kamu main buka. Jangan gitu kan. Karena ingat ya, yang kamu kerjakan itu kuku customer manusia loh gitu kan. Maksudku kayak jangan sampai jadi berakibat fatal karena kelalaian gitu ya. Itu penting banget, karena semuanya tuh nggak cuma asal di buff, asal digunting kutikulnya, asal pakai gel polish dan lain-lain. Kamu juga harus tahu ingredientsnya, apakah gel polish ini aman untuk dipakai ke customer kamu gitu kan, karena kan itu jangka panjang gitu kan. Itu penting ya. Semangat bestie, semoga ya aku share ini bisa bantu, dan semoga teman-teman mengerti maksud positif aku, tidak bermaksud menyudutkan atau sejenisnya ya. Jadi aku sharing aja pure, karena banyak teman-teman yang suka sharing sama aku dan kayak dia suka bilang, Ci boleh tuh dibahas di YouTube dong gitu kan. Nah kayak gitu. Aku juga dulu sama kok, mulainya awalnya tuh aku tuh dari kecil suka nail art. Aku suka pakai gel polish. Bukan gel polish, zaman aku kecil belum ada gel polish. Zamannya nail polish biasa, terus ada lagi watercolor. Nah mulai masuk yang namanya gel polish gitu kan, mulai booming gitu kan. Setelah 2020 tuh nail art mulai naik lagi gitu kan. Kayak benar-benar, kalau dulu kan orang kayak gak banyak orang yang tahu apa sih pakai kutek nail gel gitu kan, apa sih nail art gitu kan. Nah kayak gitu. Jadi ya semoga bisa bantu ya teman-teman ya. Terus buat teman-teman yang lagi nabung buat les, semangat ya. Aku doakan semoga kalian buat lesnya uangnya tercukupi, buka studionya tercukupi. Aku juga sama nih, aku juga lagi nabung untuk membuat studio baru. Asik, doain ya. Terus buat teman-teman yang nungguin aku kapan Ci kamu buka les online class atau offline class, nanti ya aku udah jelasin di video aku yang sebelumnya bahwa bukan aku nggak mau ngajarin kalian atau buka kelas gitu, bukan. Aku masih sharing secara free di YouTube aku, semoga bisa membantu ya. Kamu bisa belajar dari YouTube aku dulu, nanti kalau aku udah waktunya buka kelas, online class, offline class, aku akan info. Karena untuk keadaan aku saat ini belum memadai dan belum memungkinkan untuk aku buka les nail art gitu. Dan aku juga masih ada beberapa target yang aku mau upgrade skill aku lagi sebelum aku ngeles buka kelas untuk kalian semua kayak gitu. Karena aku nggak mau sampai nanti aku tuh tidak bisa menjadi guru yang baik gitu. Nggak tahu kenapa ya, aku tuh orangnya kayak gitu, kayak agak sedikit overthinking sebenarnya jatuhnya ya. Jadi kayak nggak pede sebenarnya. Sometimes aku suka ngerasa nggak pede emang, karena aku ngerasa kayak aku tuh belum cukup untuk bisa mengajar jadi seorang guru di dunia nail art gitu ya. Beda cerita kalau di nari, aku di nari sudah 15 tahun gitu kan. Entah kenapa kalau di nail art tuh menurut aku kayak ini tuh nggak cuma sekedar gambar, ini tuh nggak cuma sekedar pakai kutek, tapi ini tuh banyak banget secara teori, bahkan secara pengetahuan yang aku harus perlu banyak pelajari gitu, dan gak sembarangan gitu kan. Nah itu sih yang ada di pikiranku gitu. Jadi makanya aku merasa kayak aku belum cukup ilmu untuk bisa buka kelas, itu menurut aku gitu kan. Tapi aku selalu sama teman-teman yang kayak, kok mereka bisa ya
dengan seperti itu segitu gitu, dia udah bisa berani buka gitu, gimana caranya gitu. Kok aku sampai hari ini belum pede gitu kan, karena aku merasa aku masih kurang banget ilmu aku di dunia nail art gitu. Bagaimana aku mau ngajarin teman-teman sekalian gitu kan. Terus kan itu dibayar gitu. Kalau misalkan kayak aku nggak bisa mengajari mereka sampai mereka bisa atau seperti yang mereka perlu tahu gitu kan, aku merasa kayak aku salah, atau aku tuh kayak nggak aku lah gitu. Aku kalau tipenya kayak, kalau aku tipenya sebisa mungkin aku kan kasih yang terbaik, aku tipeku seperti itu. Jadi kayak aku merasa aku belum cukup, aku pasti belum buka itu. Tapi on proses ya Besti ya, selain dari kemampuan dan skill aku yang lagi aku asah terus ya, so pasti dari segi tempat, karena kan aku juga mau biar teman-teman tuh nyaman gitu. By the way, ini kalau misalkan tadi tuh kayak ada warna yang nanti gelap banget, ada yang enggak, ini mohon maaf ya, ini efek dari lightingnya ini, terus sama HP aku sudah mulai panas. Ini nanti kan nanti ada terang, nanti agak coklat gelap gitu kan tuh. Ini terang lagi, gelap lagi. Ini HP-nya udah minta ganti bun. Oke lah, nanti 2025 baru ganti ya, bertahan dulu HP ku tersayang. Aduh, nih dia sudah sangat berjasa membantu aku merekod pekerjaanku dan mengespil barang-barang untuk kalian semua. Sabar ya HP tersayang, nanti di tahun depan kita nabung, kita kumpulin dulu, kita baru ganti yang baru ya. Dia udah panas banget HP-nya. Oh ya, ini kalau pakai top coat kamu secukupnya. Ini aku pakai overlay ya Besti ya, aku pakai dari Oboli punya gitu. Nah, itu adalah salah satu brand gel polish. Setelah sekian lama aku mencari kemana, aku nggak pernah awet, akhirnya ketemu Oboli dan itu dipakai kuat banget dan aku pakai sampai hari ini. Kalau untuk yang halalnya aku pakai yang Party punya. Party juga kuat banget. Party itu di Kyorin nggak kuning warnanya gitu. Nah, aku sukanya Party itu. Kalau Oboli masih ada kuning tapi dia awet sih sebenarnya gitu. Nah, jadi kayak gitu ya perihal sharing gitu. Terus kalau ada juga teman-teman yang nanya, Ci, itu kalau misalkan budget itu ngatur gimana? Sesuaikan dengan pangsa pasar kamu untuk harga kamu, oke? And finally, ini udah selesai. Penasaran gak sama hasil finishingnya? Nah, ini dia hasilnya. Tangannya mungil banget ya, aku berasa tangan aku kayak tangan monster gede-gede gitu. Nah, teman-teman, ini dia hasil finishingnya. Nah, kayak kuku asli kan, ini extension The Besti ya. Jadi ini si customerku dia mau yang simple sampai elegan. Nah, ini dia, ini yang disebut dengan nama sheer color atau jelly color gitu kan. Jadi warna-warna transparan. Kamu suka nggak? Aku sih suka sih. Ini warnanya tuh dibilang hitam, bukan hitam, tapi ini kayak navy. Tapi dibilang navy juga bukan. Asli aku suka banget sih. Oke lah Besti, sampai ketemu di next video. Stay tune ya.